Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di opini obrolan pagi ini, pemirsa, masih dengan tema yang sama nih, yaitu cita rasa yang menjanjikan. Dan masih bersama dengan Mbak Esti. Gimana Mbak Esti? Apakah udah mulai berasa duduk di kursi itu? Fine ya, tetap enjoy ya. Enjoy, relax. Kok aku yang bertanya, aku yang menjawab. Nah Mbak, kalau tadi gimana sih perjalanannya? Dari rumah tadi ya? Iya, dari rumah. Dari rumah menuju studio opini, kan itu sempat hujan di pagi hari tadi tuh, gimana? Tadi pagi agak gerimis-gerimis manja. Oh, gerimis-gerimis manja. Tetap kita coba ke lokasi sebelum jamnya gitu. Tapi nggak terganggu gitu ya? Enggak sih. Enggak ya, masih aman saja. Aman. Ini kalau bisnis kuliner ini mengganggu nggak sih Mbak? Kalau terganggu nggak kalau misalnya cuaca kurang mendukung? Kalau bisnis Berpengaruh bakso, ke omsetnya nggak? oh enggak, kalau bisnis bakso pas hujan justru lebih cuan. Lebih cuan. Hujan-hujan siapa gitu ya? Pasti bakso kebayang. GrabFood-nya yang rame. Oh gitu. Gitu kalau pas hujan. Nah, tapi ini pemirsa, Mbak Esti ini tidak hanya membuka satu usaha kuliner, ada lagi yang lainnya. Nah, boleh dong Mbak di-spill apa aja tuh? Oh, kita selain bakso juga ada sambal bakar, namanya sambal bakar Raja Wali. Kemudian ada nasi ayam geprek Indomie, ini apa judulnya, geprek Besti gitu Besti. nama brandnya. Oh, geprek Besti. Ya kalau Besti nggak bayar dong. Oh iya dong. Best itu sebenarnya lebih ke dia tuh best, tapi ada nama saya di ujungnya itu. Gitu. Best. Oh iya Mbak Esti gitu ya. Oh iya. Gaung-gaungkannya kan kayak gitu. Nah itu kalau awalnya membuka usaha lainnya itu gimana? Itu dari bakso terus gimana tuh? Sambal bakar gitu iya. Sejalan waktu aja, cuman pertama tuh awalnya karena ada yang ngajarin untuk menu nasi, dan kebetulan juga ketika di kedai itu cuma jual bakso, ternyata kan kita dekat kampus. Kemudian anak-anak ini bertanya kan, nggak ada menu nasinya Mbak, nggak ada. Akhirnya karena banyak mahasiswa ya, banyak yang nanyain gimana ya caranya supaya kita juga ada menu nasi. Akhirnya kita bukalah sambal bakar Raja Wali. Konsepnya sambal bakar karena sambal bakar di Bengkulu ini emang sedikit, nggak banyak. Nah tapi mulai sekarang udah mulai banyak tuh. Udah mulai banyak sekarang. Apalagi udah ada yang gede yang masak. Iya benar. Nasi seblak banyak dibakar semua. Itu jadi kita cobalah akhirnya buka bisnis yang sambal bakar Raja Wali, tapi dengan konsep ghost kitchen. Oke. Emang lebih kita fokusin di online aja, enggak terima dine in. Boleh sih dine in, cuman dia sifatnya sama kayak nyambung satu ke kedai kita, kedai bakso makannya kayak gitu. Enggak ada outlet sendiri. Kita emang pangkas biaya operasional untuk sewa tempat di sambal bakar. Jadi emang konsepnya betul-betul ghost kitchen. Kita mau coba ghost kitchen nih kayak gimana. Masuk juga, cuan juga gitu. Nah, untuk lebih kemananya sambal bakar ini, kadang-kadang ada pesanan nasi kotak. Saya baca peluang gini, saya kan kerja di kampus. Otomatis di kampus ini kadang-kadang punya acara. Kenapa sih harus pesan nasi keluar kalau peluang ini bisa saya ambil kayak gitu kan. Akhirnya saya buka itu, ada order makan siang, rapat segala macam, ya ambil ke kita kayak gitu. Otomatis cuan lagi dia kayak gitu. Cuan lagi. Ini benar-benar harus diperhatikan sekeliling ya. Bener sih, di kampus tuh banyak banget acara kayaknya ya. Oke. Terus akhirnya buka lagi yang lainnya. Nah, buka gimana lagi ceritanya tuh? Yang ayam geprek itu kan kita dikasih space tempat sama orang tua. Ada nih tempat di pinggir jalan, tapi konsepnya memang street food. Jadi yang mau saya jual di street food ini, akhirnya saya cobalah bikin ayam geprek, tapi ayam geprek Indomie 10.000, dan itu rame banget. Kalau yang konsep street food dan 10 ribuan itu mana dekat sekolah kan, dekat SMA 2, dekat kantor-kantor juga, dan dekat rumah sakit. Oh gitu. Ya karena street food sekarang udah banyak juga. Tapi kalau yang buka
nasi kayaknya masih belum banyak Oh, deh. iya benar. Apalagi geprek Iya. kan. Biasanya kan nasi itu konsepnya pasti kedai. Kalau enggak dia Iya pasti. sama kayak saya tadi konsep ghost kitchen dari Ghost dapur kitchen. rumah atau Iya. dapur apa. Ini enggak, dia booth aja tapi jual nasi. Emang enggak, belum banyak dan jarang di Iya. Bengkulu. Akhirnya ibaratnya ini juga mangkas operasional sewa tempat kan. Iya, Dan benar. posisinya pas juga di sana. Ya udah, ternyata rame itu. Pertama kita buka sampai jam 6 sore. Ternyata orang rumah sakit ini karena banyak pasien-pasien yang malam susah cari makan, minta buka sampai malam. Yaudah sampai jam 11 malam akhirnya. Oh ini sampai jam 11 malam iya. sekarang. Ya kayaknya kalau di Bengkulu ini hampir semua sampai jam 11 ya. Mm-mm. Hampir ya jam 11 malam masih ada geprek dan street food Iya. ternyata. Itu agak kewalahan gak sih? Yang kita tahu kan biasanya kalau untuk penggorengan, Iya. kalau di tempat yang booth, kita tahu booth lah tidak terlalu besar Iya, biasanya benar. kan. Itu bagaimana Mbak? Nggak apa ya? Nggak lebih sulit untuk memasak? Oh, karena dan lain-lain? masaknya kita dari kedai, dapurnya dari yang bakso tadi. Dijadiin satu central kitchen gitu kan namanya kan. Di situ semuanya masak. Jadi ketika udah selesai tinggal dibawa. Karena kenapa milihnya ayam geprek? Karena menurut saya lebih simple. Nasi tinggal sediain nasi, bawa ke booth. Nah, ayamnya kan udah kita goreng dari sana kan. Iya. Tinggal masak mie aja di lokasi kayak gitu. Oh tapi di lokasi tetap ada Ada kompor. ada kompor ya? Cuman masak mie aja. Jadi ibaratnya kalau masak mie kan set aja Iya, iya, kan. benar. Nggak begitu ribet. Ayam juga dari kedai dianterin ke booth. Jadi lebih simpel. Jadi mikirnya cari yang simpel tapi tetap cuan, ya itulah dapat lah akhirnya. Oke. Ini kalau sekarang Mbak udah nggak terjun langsung, berarti cuman memanage aja gitu ya, iya, mengontrol ya. Kontrol. Itu semuanya tim. Ada tim bagian produksinya. Oh jadi udah terbagi-bagi Iya. gitu ya. Itu terbantu karena ikutan komunitas, ya, Mbak, belajar. ya? Belajar komunitas. Kayaknya memang komunitas berperan penting itu terhadap UMKM ya. Iya. Apa tuh yang Mbak rasain? Kalau menurut saya kalau sekelas UMKM dengan komunitas itu kan kita bisa berjejaring. Nah, misalnya ada kegiatan seminar di sana atau ada dana pembinaan dari segala macam, kita dapat informasinya gitu. Kita menambah teman juga, relasi kan, baik yang dari sama-sama UMKM atau dari yang lebih gede dari kita, pembisnis yang gede-gede. Jadi kita bisa saling kerjasama atau misalnya bisa sharing bisnis yang lain, kolaborasi. Sebenarnya komunitas itu berperan penting juga, tapi selama kita mau belajar. Kalau cuma nambah-nambahin daftar nama aja untuk apa gitu kan. Iya, benar-benar. Selama kita mau belajar, mau menjalin silaturahmi kan, ketika kita menjalin silaturahmi kan otomatis rezeki kita akan ada bertambah ya, benar kayak gitu. sekali. Nah di komunitas kan kita bertemu banyak orang, jadi otomatis kita pasti dapatlah rezeki lainnya dari teman-teman itu. Entah kita nggak tahu jalannya dari mana kan, siapa yang akan membawa kita sukses dari siapa gitu. Oh gitu ya. Jadi relasi lebih luas, banyak juga dapat info-info gitu ya Mbak. Jadi semakin lebih berkembang lah ya. Iya. Oke. Nah, kalau kita bahas tentang cita rasa nih. Iya. Nah, mulai dari usaha Mbak tadi bakso, terus nasi Sambal ayam, bakar. sambal bakar, terus ayam geprek. Mm. Itu bagaimana? Kalau bakso tadi kan kita udah tahu Iya. resep turunan Iya. nih. Kalau yang lainnya nih, Mm-mm. bagaimana mengenai resepnya? Oh. Nah, apalagi sekarang udah turun ke tim. Iya. Nah, bagaimana tuh? Awalnya memang resep dari Mbak sendiri Mbak yang coba-coba gitu untuk resepnya atau gimana sih? Iya awalnya gitu. Awalnya kalau di sambal bakar saya dikasih resep sama ada mentor di Jakarta. Dia Iya. emang suhunya bagian dapur maksudnya di outlet yang udah bernama, udah branding. Jadi diajarin kita di sana prepare-nya. Akhirnya saya coba. Emang pertama tuh walaupun ada resep kita pasti ketemu error gitu kan. Jadi diperbaiki sama-sama sama tim. Diperbaiki sama-sama sampai ketemu yang pas buat kita. Udah ketemu yang pas buat kita, akhirnya itu dibikinin SOP-nya gitu. Jadi diturunin ke tim. Karena kalau kita terus yang bikin, kita terus yang tongkrongin, Susah capek. ya, benar. Apalagi kalau ada rencana buka cabang ya. Gimana nih Iya. kalau harus Mbak sendiri turun tangan. Oke, berarti sudah dipercayakan ke tim sekarang. Kan ada orang tuh bilang
kalau bisnis kuliner tuh kalau bukan tangan kita nanti beda Iya, rasa. itu dia tuh itu. Heeh. Sebenarnya kita itu nggak bisa, itu kan mindsetnya berarti yang salah. Toh McD dan segala macam bisa kok seluruh dunia, malah dia cabangnya Oke. rasa masih sama. Berarti kalau orang bisa, kita juga pasti bisa. Tapi untuk cari bisanya tadi kita harus cari dulu caranya gimana kan. Nah kalau yang bilang harus tangan kita nih baru rasanya sama segala macam, itu mindsetnya berarti masih mindset kuno, belum bisa jadi pengusaha besar ya gitu. Iya benar. Oh ya, jadi memang harus dipercayakan. Harus ya, Mbak, kita ya. iniin apa, berdayakanlah tim. Kalau kita semua gempor. Lagi kerjaan yang lain. Tapi kalau bahas, nah wanita nih, Iya. dan Mbak juga sudah berkeluarga nih. Iya. Bagaimana itu cara membagi waktunya yang sering jadi apa ya? Jadi permasalahan juga, obrolan juga di tengah masyarakat sekarang adalah perempuan ini Iya. kalau terlalu berkembang gitu ya. Nanti bagaimana dengan keluarganya? Nah, gimana Mbak menjawab itu? Ya, itu masalah yang selalu terjadi kalau perempuan maju lebih ini, suaminya nanti gimana? Iya gitu. Nanti suaminya gini, Nah. gini dan gitu. Aku nggak mau nyebutnya deh. Iya benar, terjadi emang sebelum-sebelumnya. Artinya balik lagi ke komunikasi, saling menerima, saling mengerti. Kalau misalnya udah bagus, udah ngerti, komunikasinya berjalan, ya artinya sama-sama ya udahlah jalan. Karena kan untuk kebaikan bersama sebenarnya. Tinggal penerimaan kita gimana, kita juga ke suami kayak gimana, tetap jalan bisnis tapi tidak mengesampingkan tugas-tugas kita sebagai istri. Itu kan yang pokoknya. Pokoknya iya benar, tidak lupa ya kodratnya sebagai istri itu yang Iya, penting itu ya Mbak ya. penting. Artinya tetap bisa gitu ya Ah, berjalan ya. benar. Oke. Nah kita balik lagi untuk membahas tim nih Mbak. Iya. Bagaimana sih membina tim agar ini usahanya udah banyak gitu ya, dan apa ya, dikatakan juga sudah cukup lama ya. Iya. Itu bagaimana membinanya, apalagi kalau misalnya ada bertambah tim baru nih, itu harus dibina kembali, harus mulai lagi dari awal. Itu gimana Mbak sendiri, atau memang ada yang dipercayakan juga kah, atau kalau masalah tim yang membinanya masih tetap Mbak gitu? Kalau itu saya bilang karena kita nih kelasnya UMKM, artinya semuanya berproses, baik dari sumber daya manusianya, mau nggak mau itu adalah resiko kita untuk membina yang baru, ngajarin yang baru. Capek sih emang. Kalau misalnya keluar ganti ulang lagi Ulang ngajarin lagi gitu. jadinya Gitu-gitu kan. aja yang diajarin. Kadang-kadang karyawan baru kan ada yang cepet nangkap, Nah, ngerti, itu. ada yang lemot gitu-gitu. Ya kan? Jadi kadang-kadang menguras emosi kita dan segala macam. Memang saya ada percayakan sama bagiannya untuk mengajarkan anak-anak baru kayak gitu. Oh, gitu. Saya cuma ngarah-ngarahin aja, paling briefing sebentar. Kalau ada masalah baru saya hadir, turun, kenapa kayak gitu-gitu, sumbernya apa. Ya itu. Jadi emang kalau namanya UMKM semuanya berproses, kecuali kita udah sampai di titik kita udah gede, baru kita bisa hire HRD yang benar-benar bisa membina tim-tim kita dan lain sebagainya. Ya benar ya. Jadi memang udah ada yang dimandatkan kalau ya. sekarang. Berarti udah lebih enak gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau kita apa ya, di tahun 2024 ini Iya. apa nih yang mau Mbak capai? Resolusi. Ya resolusinya mengenai bisnis yang sedang Mbak jalani ini. Kalau di 2024 ini saya pengen lebih banyak klien-klien di catering. Di catering. Berarti balik lagi ke bakso ya? Iya, ke catering itu saya lebih pengen ada packaging yang menarik, ada klien-klien yang lebih banyak. Pokoknya kayaknya lebih spesifik ini yang catering lah gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Bisa jadi nanti nggak ada outlet dine in lagi, emang dia lebih ke cateringan aja kayak gitu kan. Dan juga kan bisnis di bidang pernikahan itu kan nggak ada mati gitu kan, tetap ada. Jadi kalau resolusi ya paling lebih fokus. Ditahan dulu Mbak. Oh ya. Nanti kita sambung lagi. Biar besok penasaran nggak nih mengenai resolusi dari Mbak Esti ini, Iya. mengenai terkait dengan bisnis kulinernya di tahun 2024 akan kita bahas lagi di segmen berikutnya. Iya, Oke Mbak, sekarang siap. kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.